Tanya itu ini tadi, anak sudah besar, benjolan sudah terdeteksi dari awal. Sementara kenapa ibu tidak ambil sikap harus diangkat? Ini salah satu pengalaman. Jadi ibu-ibu yang lain di luar nanti bisa bersikap. Apa kabar ibu-ibu semua? Ini kita pagi ini ada kasus nih, ibu dengan benjolan di payudara, tapi kita belum periksa. Benjolannya di sebelah mana bu ya? Kanan ya. Ibu bisa bercerita nggak sih, ini yang nampak wajah saya, ini wajah ibu nggak nampak? Ini anak pertama ada benjolan sedikit. Habis itu anak kedua udah lama-lama membesar dia. Karena saya menyusui, pecah dia dok. Oh gitu. Pecah, karena pecah saya pikir nggak tumbuh lagi. Nggak saya obatin. Habis itu udah anak keempat nih. Rupanya dari anak ketiga menyusui nggak bermasalah, nggak sakit. Cuma di anak keempat nih udah sakit, udah terasa. Benjolannya berarti udah 2 tahun yang lalu ya? Bukan 2 tahun lagi dok. Anak pertama aja udah kuliah sekarang. Udah kuliah? Iya. Oh, ini awet ya. Berarti gini, waktu pertama sudah pernah diangkat benjolannya? Enggak, belum. Kenapa nggak diangkat? Karena lagi hamil. Oh gitu, kan udah besar dia. Kenapa setelah nggak diangkat? Lagi menyusui anak. Setelah menyusui hari itu? Nggak pernah sakit lagi dong. Nah itulah dia. Itulah karena nggak sakit. Jadi yang membuat saya bertanya itu ini tadi. Anak sudah besar, benjolan sudah terdeteksi dari awal. Sementara kenapa ibu tidak ambil sikap? Nah, karena nggak sakit. Berprinsip karena nggak sakit, ibu nggak angkat kan? Karena pikir nggak berbahaya. Itu tadi. Banyak anggapan ibu-ibu yang luar sana masih, alah ngapain kita angkat, nggak sakit, berarti nggak apa-apa. Itu tadi hal yang asing, benjolan atau daging yang tumbuh itu abnormal, memang harus dibuang, harus diangkat. Ini salah satu pengalaman. Jadi ibu-ibu yang lain di luar nanti bisa bersikap mengambil keputusan yang jelas, buang kayak gitu. Ada beberapa alternatif, minum ramuan atau apa gitu. Dulu pernah berobat juga dok, pernah diperiksa di Harapan Bunda. Saya pun lagi hamil. Oh, berarti hari itu waktu hasil dari Harapan Bunda disuruh obatin aja. Iya, kalau bisa ya harus dilanjutkan. Tapi ibunya nggak lanjutkan. Enggak, karena lagi hamil dok. Habis hamil itu ya udah. Karena nggak sakit lagi ya udah. Jadi banyak asumsi yang salah seperti itu. Ibu ini kan sering beranggapan bahwa sesuatu hal yang tidak sakit, tidak nyeri itu tidak penting kita lakukan tindak lanjut. Itu salah. Makanya dengan saya buat seperti ini kan, ibu-ibu di rumah berarti bisa berbagi dengan pengalaman. Ibu ini yang udah beberapa tahun yang lalu anaknya sudah besar, akan kambuh lagi kalau ada barang asing dalam tubuh kita. Itu perlu diingat, ya kan? Jadi kesalahan paling besar itu. Itu kesalahan yang bukan lagi yang besar, merugikan diri sendiri kita. Kita makan micin kan muncul lagi. Muncul lagi gitu. Jadi kita periksa yuk. Kita mau periksa dulu nih ya. Coba payudara yang sebelah mana ya? Sebelah kiri ya. Coba diangkat aja, diangkat. Nih Risma mana nih? Risma perlu lihat juga nih kesempatan. Harus lihat. Hampir sama kayak punya. Risma nggak boleh main-main deh nih. Ini dok, sebenarnya dulu ini pecahnya kayak inilah kejadiannya. Pecahnya jadi kayak ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Keras. Jadi kami punya teman kasusnya sama kayak kakak ini. Saya bilang sama dia nggak boleh, nggak apa-apa. Kita harus aware terus nih. Dok mungkin. Dia nggak sakit ini juga. Sakit enggak? Ini memang harus tindak lanjut ini udah melebar. Ini yang dibilangnya sarkoma philodes, sudah berbentuk seperti daun dan sudah melebar. Bukan mobile lagi, bukan benjolan lagi, bukan lagi yang namanya FAM. Ini sudah meradang, udah sarkoma philodes berbentuk seperti daun, udah tertempel namanya. Oke. Udah kita harus rujuk tuh. Karena kalau bukan lagi benjolan tuh udah. Nah, hasil dari tadi kita harus rujuk onkologi ya. Jadi ibu-ibu di rumah tuh memang harus aware ya, nggak boleh kalau misalnya ada benjolan atau apa segera periksa, tidak boleh kita abaikan. Ini kasus seperti ibu ini kan fatal ya, karena sudah.
kita diagnosa di dinding itu dulu ya, karena kan ini tidak boleh langsung kita vonis ini ya, kita buat aja dulu ini. Benjolan pada beda. Bukan benjolan Mastitis lagi. nggak kak? Enggak, D24. Nanti kan bisa dikembangkan lagi apa nanti di sana kan. Itu pasti diperiksa lab nanti itu. Yang penting kita udah rujuk dulu. Iya. Jadi kita harus tingkatkan lagi inilah ya, apa namanya itu. Ini karena pas kali anak keempat dan ini kan nggak bisa berobat. Aduh, sebenarnya dia anak kemarin tuh berobat. Berapa nih kak? 11-11 Tapi tidak ada kata terlambat Iya. dalam hidup kita, kan? Mudah-mudahan. Yang penting ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti tidak lanjut kita nomor HP Kak Nura simpan lah biar Iya. Kak Nura. Ada buat HP? Itulah bermasalah barusan nggak bisa Iya, buka. iya. la 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 la